Hai. Datang lagi. Sekarang ini materi yang buat PKN. Lihat ya judul besarnya, ingat review. Pokoknya semangat banget. Jangan lupa makan, jangan lupa pakai masker biar nggak corona. Saling mendoakan ya guys. Dadah, hati-hati. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kali ini saya akan membawakan materi kuliah mengenai ketahanan nasional. Nah, materi ini perlu saya sampaikan karena kalau kita belajar dari sejarah bangsa-bangsa terdahulu, kita ternyata mengetahui ada banyak bangsa-bangsa terdahulu yang umurnya itu sampai ribuan tahun, tapi ternyata akhirnya apa? Itu bangsa itu akhirnya hilang dari peradaban itu hilang dari muka bumi. Kekuasaan itu akhirnya hilang. Kita kalau di Indonesia kita mengenal ya, di masa lalu ada negara besar bernama Sriwijaya dan Majapahit yang konon kekuasaan itu sampai menjangkau wilayah-wilayah yang untuk saat ini menjadi negara tetangga seperti Malaysia, kemudian sebagian Kamboja, kemudian Thailand, Filipina, itu kan diklaim ya, kalau saya baca di buku sejarah itu adalah menjadi bekas kerajaan Sriwijaya. Ketika Sriwijaya kemudian mencapai puncak kejayaan, dan ketika puncak kejayaan itu berhasil dilalui, Sriwijaya akhirnya pun hilang dari Peradaban. Hilang dari pentas politik. Tergantikanlah kerajaan baru bernama Majapahit. Nah, Majapahit juga demikian. Majapahit mampu berekspansi, yang mengembangkan kekuasaannya hingga menjangkau wilayah-wilayah yang jauh. Semenanjung Malaya masuk, kemudian Thailand masuk, kemudian Filipina Selatan, Thailand itu masuk, sebagian daerah Khmer itu masuk. Tapi setelah Majapahit berhasil melewati puncak-puncak kejayaan, apa? Majapahit akan juga tenggelam. Dan sekarang kita tidak lagi mengenal negara bernama Majapahit. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sejarah yang lebih luas. Anda tahu namanya imperium yang bernama Mongolia. Itu kan pernah mencapai kejayaannya di era Kekaisar Kublai Khan. Pernah tentaranya kemudian dikirim ke Nusantara untuk melakukan kerajaan Singasari. Nah, kekuasaan Kekaisar Mongolia itu meluas, meliputi Asia, meliputi sebagian Eropa, meluas itu, memiliki daerah koloni yang demikian luas. Tapi kita saksikan kemudian sekarang tidak ada lagi, Kekaisar Mongolia juga hilang. Atau Anda mau cari lagi sejarah yang lebih panjang lagi, peradaban ini kerajaan Mesir kuno itu kan kita tahu 3000 tahun sebelum Masehi ya. Kemudian India, apalagi Mesopotamia, Babilonia, Romawi, Persia, itu kan sekarang sudah tinggal cerita. Apa yang menyebabkan bangsa-bangsa tersebut setelah melewati kejayaannya ratusan tahun, ribuan tahun akhirnya hilang? Itu karena apa? Karena bangsa-bangsa tersebut tidak memiliki namanya ketahanan. Kita bicara mengenai ketahanan nasional. Apa itu? Ketika kita bicara mengenai ketahanan nasional, ada kata hasilnya tahan. Di ketahanan nasional, ketahanan atau daya tahan. Bicara mengenai ketahanan atau daya tahan, itu kan kita berbicara mengenai apa? Mengenai kondisi dinamis suatu bangsa. Kondisi yang bagaimana? Kondisi dinamis yang ditandai oleh adanya apa? Keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam apa? Dalam mengatasi ATHG. A itu ancaman, T itu tantangan, H hambatan, G gangguan. ATHG. Kondisi dinamis yang dimiliki oleh suatu bangsa dalam apa? Mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan demi mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi dikatakan memiliki ketahanan, cirinya apa? Dia harus tangguh dan ulet. Tangguh itu maksudnya apa? Tangguh itu artinya sulit untuk dikalahkan. Itu tangguh. Ulet itu nggak gampang menyerah.
Nah, bangsa-bangsa yang saya sebut tadi itu awalnya adalah bangsa-bangsa yang ulet dan tangguh. Tapi setelah melewati beberapa generasi akhirnya mengalami penurunan. Mereka tidak keuletan maupun ketangguhannya berkurang. Akhirnya kemudian mereka tenggelam. Sekarang kita tidak lagi mengenal apa yang dinamakan sebagai Imperium Abbasiyah, Imperium Umayyah, Utsmaniyah, hilang. Sriwijaya, Majapahit, Mesir kuno, Romawi, Yunani, Persia hilang gitu. Itu karena apa? Karena generasi-generasi sudahnya tidak lagi memiliki apa? Ketangguhan. Tidak lagi daya tahan. Tidak lagi ulet, tidak lagi tangguh. Ya, negara itu kan ibarat seperti manusia. Jadi negara itu lahir kemudian tumbuh, berkembang. Nah, kalau tidak hati-hati nanti dia sakit bisa mati. Nah, bagaimana agar itu tidak sakit, tidak mati? Perlu terus menjaga stamina. Manusia harus terus menjaga stamina dengan asupan gizi yang cukup, dengan olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup. Itu kalau manusia. Iya. Negara juga demikian. Kita rawat, kita Kita jaga, bicara kita mengenai lestarikan. ketahanan nasional. Nah, kalau kita bicara mengenai ketahanan nasional tadi seperti saya sebutkan tadi ya, jadi saya sudah jelas kondisi dinamis suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang ditandai oleh adanya keuletan dan ketangguhan dalam mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, Hambatan, gangguan. dalam rangka menjaga keberlangsungan bangsa dan negara tersebut menuju kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Ketahanan nasional itu memiliki 3 dimensi. Ya. Jadi ketahanan nasional itu memiliki 3 macam dimensi. Ini saya singkat ya, ketahanan nasional. Ini dalam bahasa Inggrisnya apa? National survey. National Surveillance. Nah, ketahanan nasional atau national surveillance ini memiliki 3 macam dimensi. Pertama, dimensi yang kita sebut sebagai konsep, kemudian kondisi, berikutnya strategi. Kita mengenal ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi. Kalau ketahanan nasional sebagai konsepsi itu maksudnya apa? Ketahanan nasional sebagai konsepsi dipahami sebagai cara pandang bangsa Indonesia, ya, cara pandang bangsa Indonesia yang diyakini itu mampu untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara itu sebagai sebuah konsepsi. Jadi konsepnya ini cara pandang yang dianut dan diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai suatu solusi ya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan bangsa. Nah, kalau sebagai kondisi artinya keadaan. Kalau kita berbicara gini, ketahanan nasional Indonesia saat ini itu ternyata menurun dibanding era sebelumnya. Jadi kita berbicara mengenai keadaan. Nah, selain kondisi kita berbicara mengenai strategi. Strategi berarti cara untuk mewujudkan kondisi yang kita sebut sebagai ulet dan tangguh. Nah, kondisi suatu bangsa ditandai keuletan dan ketangguhan ya dalam mengatasi ATHG. Itu kan berarti itu kan kondisi yang ingin kita harapkan ya. Kondisi yang kita harapkan. Jadi ada kondisi 1. Nah ini nanti melalui strategi ya. Diharapkan akan muncul namanya Kondisi
kondisi 2, kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Seperti ini. Nah, kalau Anda misalnya sebagai ada di antara Anda mungkin berkeinginan menjadi anggota Menba atau mungkin mapal. Kalau Anda jadi anggota Menba atau Anda sebagai anggota Mapala kan Anda dituntut memiliki apa? Ketahanan fisik dan mental yang prima. Demikian juga negara-negara itu dituntut memiliki apa? Ketahanan nasional yang prima gitu. Anda menjadi anggota Menba kan nggak boleh, sakit-sakitan nggak boleh. Masa Anda nanti menjadi anggota Menba atau Anda menjadi anggota Mapala kena hujan dikit langsung pusing? Sakit. Tidak bisa. Masa Anda jadi anggota Menba atau anggota Mapala kemudian gampang capek, itu tidak bisa gitu. Itu kesehatan fisik ya, konduta daya tahan fisik ya. Anda juga dituntut memiliki namanya apa? Selain daya tahan fisik, daya tahan yang bersifat mental. Dibentak jangan takut. Jadi anggota TNI Polri kan gitu. Atau anggota nggak usah dekat jauh-jauh Anda jadi anggota Menba atau anggota Mapala itu mungkin nanti ketika Anda mengikuti latihan dasar kan nanti Anda dibentak oleh senior Anda. Itu kan ujian mental. Kalau Anda dibentak mungkin ngeper ya sudah itu gagal menjadi anggota Mapala atau anggota Menba. Nah, negara juga dituntut untuk memiliki namanya ketahanan. Kalau manusia dituntut memiliki ketahanan fisik dan mental, negara juga dituntut memiliki ketahanan apa saja. Bisa ketahanan pertama ideologi, 2 ketahanan politik, 3 ketahanan ekonomi, ketahanan di bidang sosial budaya, ketahanan di bidang hukum, ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang ideologi. Saya ambil contoh negara yang kemudian ketahanan ideologinya melemah. Saya ambil contoh apa? Uni Soviet. Uni Soviet itu 70 tahun menjadi sebuah bangsa dan negara besar. Tadi bawa tripod. Di mana mereka kemudian terikat oleh ideologi kita namakan sebagai ideologi komunisme. Ideologi komunisme. Tapi pada tahun 90-an itu diawali oleh seorang tokoh bernama Mikhail Gorbachev. Itu apa? Rakyat Uni Soviet itu mulai kehilangan kepercayaan kepada ideologi yang kita namakan sebagai ideologi komunisme. Ideologi komunisme itu kemudian daya ikatnya untuk memudar, tidak lagi menjadi faktor pengikat nomor 1 bangsa bernama Uni Soviet. Akhirnya apa? Uni Soviet akhirnya tercerai-berai, satu persatu wilayahnya kemudian lepas, memisahkan diri, dan sekarang hanya menyisakan namanya Rusia. Itu contoh. Dan itu bukan hanya Uni Soviet, Eropa Timur satu persatu negaranya jatuh. Satu persatu rakyat tidak lagi percaya pada ideologi komunis, maka negara-negara yang semula menjadi negara komunis sekarang berubah. Rumania kan lagi negara komunis. Rumania, Bulgaria, Cekoslovakia, Yugoslavia itu satu persatu itu pertumbangan. Jadi salah satu ketahanan yang dimiliki itu adalah ketahanan di bidang ideologi. Manakala rakyat sudah tidak lagi percaya pada ideologi tersebut, itu menjadi lampu merah bagi berakhirnya eksistensi bangsa dan negara tersebut. Selain ideologi, berikutnya ketahanan di bidang politik. Ideologi politik. Ketahanan politik maksudnya apa? Keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi perubahan politik, itu ketahanan politik. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia itu mengalami perubahan politik ya, dari zaman Soeharto, kemudian itu dinamakan sebagai era Orde Baru. Soeharto jatuh, maka kita memasuki namanya era reformasi. Di era reformasi kita kemudian hidup dalam suasana demokrasi. Tapi kalau Anda tanya kepada banyak khalayak, bagaimana rasanya hidup di era reformasi dengan hidup di era Soeharto, bagaimana? Banyak yang mereka tuh merasakan kok enak di zaman Soeharto. Ya betul, di zaman Soeharto itu otoriter, kita ngomong nggak bebas gitu. Tapi di zaman Soeharto itu makan mencukupi, kita bisa makan dengan kenyang, kemudian kita bisa tidur dengan nyenyak, kemana-mana aman. Harga barang-barang murah. Sekarang kan dolar
2014 kemudian kemarin 2019. 2014 Pilpres selesai, apakah kemudian lantas selesai? Enggak. Pilpres selesai tapi di masyarakat itu terbelah, terpecah. Terpecah jadi dua kelompok, kelompok cebong dan kelompok kampret. Itu saya baca di medsos itu. Tapi intinya apa? Masyarakat itu di level bawah itu belum selesai. Di level atas dan di level terbelahan itu terjadi. Itu bukan hanya pada level nasional, level daerah juga demikian. Pemilihan kepala daerah membuat masyarakat terbelah. Kemudian pemilihan kepala desa juga demikian, masyarakat terbelah. Itu kalau tidak hati-hati, kondisi di mana masyarakat benar terbelah tidak lagi tidak kompak itu menjadi apa? Menjadi celah. Celah apa? Celah bagi masuknya pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Tangan politik. Tentang politik kemudian apalagi tekanan ekonomi. Jadi apa? Kondisi suatu bangsa yang ditandai oleh apa? Keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Misalnya kalau nilai tukar mata uang rupiah atas nilai mata uang asing dalam nilai dolar itu kemudian mengalami apa ya? Penurunan. Kira-kira di tengah-tengah masa kuat nggak menghadapi semacam itu? Itu kan Anda bisa menjawabnya sendiri gitu. Kenapa kemudian di tengah-tengah situasi di mana di mana-mana berjangkit apa itu corona berjangkit corona dan kemudian muncul wacana pemikiran agar dilakukan lockdown. Kan Indonesia tidak melakukan lockdown. Iya. Anda bayangkan kalau lockdown terjadi di Indonesia itu kayak apa? Kalau Italia kemudian Cina berani melakukan lockdown, saya percaya. Kenapa? Sistem perekonomian. Kondisi ekonominya lebih kuat, kemudian income per kapita dia lebih tinggi, kemudian cadangan devisinya juga tinggi. Banyak. Itu saya percaya tidak itu mengefek bahwa menimbulkan efek dia. Gitu. Tapi efeknya tuh masih bisa teratasi. Tapi kalau kita dilakukan lockdown, bisa pertumbuhan ekonomi kita drop di bawah 4%, bahkan skenario terburuk. Menkyu Sri Mulyani Indrawati mensinyalir kita bisa pertumbuhan 0. Ya. Siap nggak dengan kondisi seperti ini? Itu tekanan ekonomi, tekanan ekonomi. Jadi apa? Selain ideologi politik ya, kemudian ekonomi sosial budaya. Sosial, ya. Jadi kondisi dinamik yang ditandai apa? Keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi namanya perubahan sosial. Misalnya apa itu bangsa itu diserang dengan narkoba, kira-kira gimana ya? Diserang dengan sekarang banyak Anda lihat sendiri ya, berita-berita di media ya. Kekerasan terhadap anak, apalagi kriminalitas yang dilakukan oleh anak kan muncul sekarang. Itu artinya apa? Ada perubahan sosial yang itu harus diantisipasi, dan kalau itu tidak diantisipasi sejak dini, maka itu arahnya ke depan itu sangat berpotensi menggoyang stabilitas nasional, menggoyang ketahanan nasional secara keseluruhan. Kemudian ketahanan berikutnya, ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, ketahanan di bidang hukum. Ketahanan di bidang hukum. Apakah masyarakat itu percaya ataukah tidak dengan hukum yang berlaku? Apakah masyarakat punya trust ataukah tidak dengan aparat penegak hukum? Kalau masyarakat tidak lagi percaya dengan sistem hukum yang berlaku, masyarakat tidak lagi memiliki trust terhadap aparat penegak hukum, itu alamat. Itu lampu kuning, bahkan menjadi lampu merah gitu. Kalau sampai terjadi namanya peradilan jalanan, masyarakat mengambil langkah sendiri. Dan hakim sendiri. Itu alamat buruk. Iya. Nah berikutnya adalah ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang hankam itu maksudnya apa? Bangsa negara lain itu kemudian nggak berani macam-macam pada kita gitu. Karena tahu resikonya, kalau berani macam-macam masih resikonya buruk gitu. Itu ketahanan di bidang hankam. Nah bagaimana dengan ketahanan hankam bangsa kita? Anda kan lihat ada masalah itu tiba-tiba di laut Natuna ada kapal nelayan dari negara tetangga mencuri ikan di
Laut. wilayah teritorial kita. Uniknya mencuri ikan kemudian cuma dikawal oleh aparat keamanan resmi dari negara asal pencuri itu. Itu di Laut Cina Utara. Dulu kita sempat lihat kasus di Ambalat. Ambalat, Ambalat. Di Kalimantan itu ada negara tetangga mencoba mengklaim itu menjadi wilayah dia. Kenapa? Karena ada kepentingan, karena cadangan migas di Daerah. Ambalat lumayan besar. Masih ingat saya zamannya Pak SBY itu, Pak SBY kemudian menaiki kapal perang ya di Ambar di depan mata beliau itu, jarak beberapa mil dari beliau itu kapal perang negara tetangga sedang melakukan manuver dan kita seakan-akan dilecehkan di rumah kita sendiri. Tapi sekarang itu kondisi itu nggak terjadi. Kenapa? Karena kita memperkuat ketahanan di bidang militer kita, sekarang kita perkuat. Kita beli kapal-kapal perang kelas baru. Kita beli peluru kendali terbaru. Jadi uji tembak rudal dengan jarak tembak sampai 300 km di sana. Itu kan akhirnya membuat negara tetangga kedor mau macam-macam lagi. Itu untuk diambil selesai, tapi itu di Laut Cina Utara belum itu. Saya percaya kalau militer kita itu kemudian dihadapkan dengan negara-negara tetangga selevel ASEAN, untuk saat ini saya percaya sudah levelnya nomor 1. Tapi kalau kita mau dihadapkan dengan negara adidaya seperti Cina, tampaknya masih perlu waktu. Anda lihat sendiri, kita Menteri Pertahanan Prabowo itu ke Rusia, bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia dalam rangka apa? Dalam rangka membahas rencana Indonesia membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi 35. Pesawat tempur yang kemampuan manuvernya itu luar biasa ganas, dan kalau digunakan untuk pertarungan di udara itu mungkin akan membuat Indonesia itu memiliki daya gentar di hadapan negara-negara tetangga. Australia, Singapura mungkin bakal gentar. Apa yang terjadi sekarang? Amerika sudah menekan kita, memberikan tekanan. Batalkan pembelian Sukhoi 35. Loh, kita beli pakai uang kita sendiri, tapi negara lain itu kemudian kita beli Sukhoi 35 kan pakai uang kita, bukan pakai uang dia. Iya. Tadi mau kita batal dengan kopi, mau kita batal dengan kelapa sawit, mau kita batal dengan produk-produk pertanian. Tapi negara lain yang kemudian kok seakan-akan punya kuasa untuk menentukan apa yang bisa kita beli. Kita ditekan supaya tidak beli Sukhoi 35, dan kepada kita ditawarkan namanya F-16 Viper. Tapi kalau kita beli F-16 Viper, F-16 masih di bawah Sukhoi 35. Iya. Oke lah, kamu nggak jadi beli Sukhoi 35, tapi bersedia nggak kamu jual ke saya F-35, kan nggak mau juga. Dia nekan kita supaya kita nggak beli Sukhoi 35, tapi ketika kita minta ganti supaya dia bersedia jual F-35 kita, dia juga nggak mau. Soalnya kenapa? Kalau Indonesia sampai punya F-35, artinya apa? Kekuatan Indonesia sejajar dengan sekutu dia di Asia, sejajar dengan Singapura, sejajar dengan Australia, itu dia nggak mau. Makanya bagaimana caranya agar kita memiliki ketahanan hankam? Kita harus bisa memproduksi alat utama sistem senjata secara swadaya, secara mandiri. Nah, kalau belum lama kan kita ya PT PAL Surabaya itu kan bisa memproduksi namanya kapal selam ya. Tapi kapal selam itu kan hasil kerjasama dengan Korea. Saya pernah mengikuti semacam seminar itu dihadiri oleh dekan di salah satu dekan di Universitas Pertahanan Indonesia. Dia mengatakan apa? Indonesia itu bisa memproduksi pesawat tempur, Indonesia bisa memproduksi kapal, tapi Indonesia nggak bisa membuat pesawat tempur, nggak bisa membuat kapal. Kalau sekedar memproduksi itu bisa, sekedar merakit itu komponennya seperti itu dirakit bisa. Tapi kalau namanya membuat sistem yang mulai dari nol itu nggak bisa. Kita belum sampai level itu. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan. Nah, bagaimana cara? Kita bicara mengenai strategi. Kondisi 1 untuk menuju kondisi 2 supaya ketahanan meningkat. Apa yang perlu kita lakukan agar ketahanan nasional kita bisa meningkat? Caranya bagaimana? Caranya kita harus bisa mendayagunakan segenap potensi yang kita miliki. Nah, potensi yang kita miliki itu dapat kita Bakat. Hai guys.
guys, mantap guys. Jadi kita sudah menggunakan potensi yang kita miliki ada dua macam. Ini potensi. Potensi yang sifatnya alamiah dan ilmiah. non Dan alamiah. alamiah. Apa saja yang alamiah? Yang alamiah itu pertama ini apa itu geografis. Geografis, letak guys, letak. Letak Indonesia. Iya. Letak Indonesia yang ada di titik persilangan dunia. Karena apa? Kita berada di antara dua samudera Pasifik dan samudera Indonesia. Kita berada di antara dua benua. Kepala Nana gede banget. Itu artinya apa? Posisi geografis. Jadi potensi alamnya adalah posisi geografis. Berikutnya apa? Selain geografis, kita namanya potensi berikutnya adalah potensi demografis. Demografis. Demografis artinya apa? Bukan, demos kan artinya orang ya. Iya. Demos orang, grafis gambaran, maksudnya demografis berarti potensi kependudukan. Kita memiliki apa? Memiliki penduduk dalam jumlah yang amat besar. Sekarang kita memiliki kira-kira diperkirakan 267 juta penduduk, dan nanti pada tahun 2030 konon katanya Indonesia akan menikmati namanya bonus demografi. Amin. Itu maksudnya apa? Jumlah penduduk usia produktif itu lumayan besar, lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang non produktif. Berikutnya apa? Selain ini geografis, Penuh HP-nya. potensi berupa kekayaan alam. Natural resources. Baik, kekayaan alam yang bisa diperbaharui, itu namanya renewable resources, maupun kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, unrenewable. Ini kita memiliki. Jadi kita bisa mendayagunakan potensi alamnya maupun non alamnya. Mendayagunakan maksudnya mengoptimalkan sisi positif, kemudian meminimalisir apa sisi Negatif. Contoh ini, Kekayaan. posisi geografis tadi titik persilangan dunia, kita berada di dua samudera, kita berada di dua benua. Itu bisa memberikan keuntungan kepada Indonesia, tapi bisa juga memberikan kerugian. Keuntungannya apa bagi Indonesia? Karena kita berada di posisi apa persilangan, maka apa? Seandainya saja kita misalnya didukung dengan angkatan laut yang kuat ya, itu misalnya ada negara tetangga macam-macam ya sudah stop, nggak boleh lewat sini kan nggak bisa ya. Amerika Serikat kalau mau ke Laut Cina Selatan harus melewati Indonesia, paling tidak melewati laut antara pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Iya. Hampir perdagangan internasional itu sebelum melewati Laut Cina Selatan itu melewati perairan Indonesia. Nah, posisi geografis itu kita menguntungkan kalau kita bisa memanfaatkan. Tapi di lain pihak itu juga di situ tersimpan namanya kerawanan. Dengan posisi kita di titik persilangan, maka berbagai macam pengaruh itu bisa masuk ke kita. Banyak kepentingan yang kemudian ingin bermain di situ. Yang kalau kita tidak hati-hati, itu nanti kita kemudian bisa di bawah dominasi gitu. Kemudian apa? Demografis ini kita memiliki jumlah penduduk besar, itu kira-kira sekitar 267 juta dan katanya nanti akan mengalami bonus demografi. Itu dioptimalkan, dimaksimalkan dengan apa? Dengan menciptakan satu sistem pendidikan dan latihan yang akhirnya benar membuat mereka siap untuk memasuki lapangan kerja. Baik siap untuk bekerja maupun siap untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau itu tidak dilakukan, maka bonus demografi itu nanti jelas akan menjadi beban. Bayangkan ada banyak anak muda yang kemudian bisa tidak mendapat lapangan kerja. Anak muda itu kan kemudian dengan jumlah besar kan bisa menciptakan namanya potensi instabilitas ya, potensi instabilitas. Berikutnya apa? Kekayaan alam. Harus diciptakan suatu sistem yang memungkinkan kekayaan alam itu bisa kita kelola ya, sedemikian rupa sehingga memberikan kekuatan bagi kita. Kalau tidak,
malah menjadi beban. Contoh apa? Kita punya hutan ya. Hutan kita itu termasuk apa? Indonesia itu pernah tercatat sebagai negara dengan salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia selain Brazil. Tapi kita tidak memiliki sistem pengelolaan yang memadai, sehingga apa? Sering terjadi namanya kebakaran. Entah kebakarannya karena memang terbakar atau dibakar gitu. Itu dua kemungkinan sama-sama besar gitu. Tapi faktanya setiap kali terjadi hutan terbakar dan akhirnya menyebabkan apa? Efeknya mempengaruhi negara tetangga. Ternyata apa? Kita tidak cukup memiliki kemampuan untuk bisa memadamkan itu. Anda masih ingat yang kemarin sempat terjadi kebakaran di daerah Kalimantan, sebagian Riau ya, dulu itu asapnya kemudian asap kabut ke Malaysia. Terpaksa kita minta bantuan dari Rusia. Kekayaan alam yang lain itu kalau kita tidak bisa mengelola akhirnya menjadi jarahan dari bangsa-bangsa yang lain, justru menyebabkan kekayaan alam bukan menjadi rahmat, maka malah menjadi kutukan. Itu yang terjadi kasus Freeport di Papua. Kita punya kekayaan alam, kita nggak bisa mengelola. Lalu di zaman Soeharto undanglah investor namanya Freeport. Nah, di zaman Soeharto karena kita butuh modal, makanya kemudian Pak Freeport kemudian dikasih berbagai macam kemudahan. Mengelola pertambangan di sana sampai puluhan tahun. Yang terjadi apa? Emas sudah ribuan ton dibawa ke negara asal, kita hanya mendapatkan 1% saja dari sana. Kita punya lahan, tapi kita nggak bisa memanennya, karena yang memanen orang lain. Itu cilaka. Maka jangan kaget kalau saudara kita di Papua berontak. Karena mereka punya ladang rezeki, tapi mereka nggak bisa menikmati rezeki itu. Jangan kaget itu. Nah, kemudian selain alamnya ada juga non alamnya itu tadi ya, potensi di bidang biologi, politik, ekonomi. Politik ya itu ya, politik. Ekonomi. Apa tuh? Sosbud. Sosis. Bakar. Hankam ya. Hukum hakam. Ternyata salah kameranya. Hangkum. Kalau yang itu alamnya maksudnya sudah ada dengan sendirinya. Nah, kalau yang non alam itu harus kita olah, harus kita ciptakan. Kita harus bisa menciptakan satu sistem politik yang bisa menjamin keutuhan NKRI gitu. Makanya kemudian kenapa diberikan namanya otonomi daerah. Pada Aceh dan Papua diberikan otonomi khusus gitu. Itu supaya mereka tidak lepas dari NKRI, yang namanya dikasih namanya otonomi khusus. Kita bisa menciptakan sistem politik yang memungkinkan semua warga politik, itu kemudian merasa memiliki hukum hangkum. Kemudian ini apa? Ekonomi harus kita olah. Iya. Harus bisa mengupayakan agar misalnya sistem ekonomi yang dimiliki Indonesia itu tahan banting, sehingga ketika misalnya di luar negeri itu nilai mata uang asing menguat, entah itu dolar atau euro menguat, dan rupiah tidak ikut mengalami pelemahan. Itu masih saat ini masih menjadi cita-cita. Kenapa lagi sosbud, sosial budaya? Kita punya kekayaan budaya yang itu kalau dimanfaatkan itu nanti bisa memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak, generasi muda misalnya tidak lagi bangga terhadap budayanya sendiri, kita diserbu, akhirnya kita menjadi apa? Secara fisik kita orang Indonesia, tapi hakikatnya kita bukan lagi orang Indonesia. Anda masih ingat Korea itu negara yang luasnya tidak seluas Indonesia ya, tapi Anda lihat Gangnam Style itu bisa akhirnya merajalela gitu. Akhirnya orang Indonesia pun kemudian tergila-gila dengan Gangnam Style dibanding dengan jaipongan. itu sadar tidak sadar itu melalui cara itu suatu bangsa itu bisa melakukan penjajahan melalui jalur budaya. Anda jangan kaget kalau ada orang Indonesia, tapi kemudian dia berbangga dengan kaos yang kemudian bergambar bendera Amerika. Itu artinya apa? Dia secara fisik orang Indonesia, tapi hati dan jiwanya mungkin bukan lagi orang Indonesia. Nah, itu semuanya. Nah, ini seperti ini. Itulah yang saya sampaikan mengenai materi ketahanan nasional. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie. Oh, wow. Behind the scan. Hai. Laila. Laila.